Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astrina dengan NIM A221211026 dari kelas A. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai tugas mata kuliah taksonomi hewan dengan judul amfibi dan reptil. Pembahasan pertama adalah amfibi. Amfibi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan organisme yang dapat hidup dan beradaptasi baik di darat maupun di air. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua kehidupan. Organisme amfibi umumnya memiliki sifat dan adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di kedua lingkungan tersebut. Contoh organisme amfibi yang paling terkenal adalah katak dan salamander. Mereka memiliki kemampuan untuk bernapas melalui kulit mereka saat berada di air dan menggunakan paru-paru saat berada di darat. Selain itu, mereka juga memiliki kaki yang cocok untuk berjalan di darat dan sirip untuk berenang di air. Selanjutnya, karakteristik amfibi. Ciri fisik amfibi berkulit licin, tanpa sisik, dan memiliki selaput di antara jari-jari kakinya. Cara membedakan amfibi dapat dilihat dengan membedakan atau membandingkan bentuk moncong, tipanum atau gendang telinga, panjang kaki belakang, selaput pada jari kaki, ukuran tubuh, corak tubuh, panjang moncong, hingga kloaka, dan paratoid atau kelenjar racun. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar morfologi amfibi. Adapun ciri-ciri amfibi, yang pertama, tubuh diselubungi kulit yang berlendir serta tidak mempunyai sisik. Selanjutnya, merupakan hewan berdarah dingin, mempunyai jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu serambi dan 1 bilik. Mempunyai 2 pasang jari kaki, pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Memiliki 2 lubang hidung yang berhubungan dengan ruang mulut yang mempunyai klip atau menahan air. Umumnya pada mulut terdapat gigi dan lidah yang sering kali dikeluarkan. Matanya mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat menyelam. Pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Setelah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru. Selain itu, kulit dan hidungnya mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya. Otak memiliki 10 pasang sarang krinal. Fertilasi secara internal dan eksternal, serta umumnya ovipar dengan stadium larva di air dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Selanjutnya, pada klasifikasi amfibi, yang pertama ada ordo Caudata. Ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki tipamun. Tubuh dapat dibedakan antara leher dan badan. Beberapa spesies mempunyai insang dan yang lainnya bernapas dengan paru-paru. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil dan pada bagian beberapa jenis mata mengalami reduksi. Fase larva hampir mirip dengan fase dewasa. Anggota ordo Caudata ini hidup di darat, akan tetapi tidak dapat lepas dari air. Pola persebarannya meliputi wilayah Amerika Utara, Asia Tengah, Jepang, dan Eropa. Caudata mempunyai 3 subordo, yaitu Sirenidae, Cryptobranchoidae, dan Salamandroidae. Subordo Sirenidae memiliki 1 famili, yaitu Sirenidae, sedangkan subordo Cryptobranchoidae memiliki 2 famili, yaitu Cryptobranchidae dan Hinoplidae. Selanjutnya, ordo Anura. Nama Anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher, dan tungkai berkembang biak. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya, yaitu dengan melompat. Pada beberapa famili ini terdapat selaput di antara jari-jarinya. Ada 5 famili yang terdapat di Indonesia, yaitu Bufonidae, Megapteridae, Ranidae, Microhylidae, dan Rachoporidae. Adapun penjelasannya mengenai salah satu famili tersebut yang kita kenal adalah Bufonidae. Famili ini sering disebut kodok sejati. Ciri-ciri umumnya yaitu kulit kasar dan berbintil. Terdapat kelenjar paratoid di belakang tipanum dan terdapat pematangan di kepala. Mempunyai tipe gelang bahu arkiferal secara diapsosis melebar. Bufo mempunyai mulut yang lebar dan tetapi tidak memiliki gigi. Tungkai belakang
lebih panjang daripada tungkai depan dan jari-jari tidak mempunyai selaput. Fertilisasi berlangsung secara eksternal. Yang selanjutnya ordo Sesila atau Apoda. Ordo Sesila ini mempunyai 5 family, yaitu salah satunya Rhinatermitidae. Selanjutnya mempunyai anggota ciri umumnya yaitu tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda, tubuh menyerupai cacing, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor bereduksi. Mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi tertutup oleh kulit atau tulang, retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai reseptor. Di bagian anterior terdapat partikel yang fungsinya sebagai organ sensorik. Selanjutnya menunjukkan 2 bentuk dalam daur hidupnya. Pada fase larva, hidup dalam air dan bernapas dengan insang. Pada fase dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Selanjutnya, fertilisasi terjadi secara internal. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah reptil. Reptil adalah hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas dengan paru-paru. Ciri-ciri utama reptil adalah tubuhnya yang ditutupi dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air atau melalui kulitnya. Tidak seperti ikan, sisik reptil tidak saling berpisah. Sisik-sisik tersebut tersusun dari protein yang disebut keratin. Pada manusia, keratin ini merupakan protein penyusun kuku jari tengah dan kaki. Reptil dapat hidup di dalam dan permukaan tanah, celah-celah batu, di bawah puing-puing, tajuk pohon, padang rumput, gurun pasir, rawa, danau, sungai, dan laut. Penyu hidup di laut dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Selanjutnya karakteristik reptil. Reptil memiliki ciri-ciri fisik berupa kulit yang seluruhnya ditutupi oleh sisik, kecuali pada ordo Testudinata. Ordo Testudinata sisiknya mereduksi menjadi tempurung sebagai bentuk perlindungan diri. Hampir semua jenis reptil memiliki 16 cakar yang kakinya, kecuali subordo Ophida atau ular yang tidak memiliki kaki. Ular berjalan dengan menggunakan otot-otot perutnya yang kuat. Walaupun tidak memiliki kaki, masih dapat bergerak. Selanjutnya, secara umum reptilia memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tubuh ditutupi kulit kering bertanduk atau tidak licin, biasanya dilengkapi fisik atau kuku, dan kelenjar di permukaannya hanya sedikit. Selanjutnya memiliki 2 pasang anggota badan masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, dan memanjat. Anggota badan menyerupai daging pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak dilengkapi rongga oksipital. Jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan 2 vertikal yang sebagian besar saling terpisah. 1 pasang berkas aorta, sel darah merah oval jongkrak dengan inti. Respirasi dengan paru-paru pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Suhu tubuh berubah-ubah tergantung suhu lingkungan atau volketerem. Fertilisasi internal menggunakan organ kopulasi. Telurnya besar, mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit. Biasanya telur ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrio berkembang di dalam tubuh betina. Selanjutnya klasifikasi reptil. Yang pertama ada ordo Crocodila. Tubuhnya panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan gigi tumpul. Kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor panjang, kulit tebal, jantung terbagi 4 ruangan terpisah ovipar, telinga berlubang kecil, contohnya Crocodylus porosus. Ciri morfologinya yaitu merupakan reptil yang paling besar. Yang kedua ada ordo Rhinchocephala yang masih hidup sampai sekarang, yang mempunyai bentuk serupa kadal berkulit, tanduk dan bersisik bergranula, punggungnya berduri pendek, tulang rahangnya mudah digerakkan. Contoh yang masih hidup di Australia itu Sphenodon punctatum atau tuatara. Ordo yang ketiga adalah ordo Squamata. Ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi titik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas sebagian atau keseluruhannya. Ektoderm biasanya tidak ada, tapi pada beberapa jenis Squamata terdapat pada kepala dan tempat lain. Kepala pada dasarnya tipe diapsis, arkade bawah tidak sempurna atau tidak ada, dan ada arkade atas juga sering demikian. Yang keempat adalah ordo Testudinata. Spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat, pipi, dan umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai sebelah dorsal cenderung yang disebut dengan carapace.
menyerupai sebelah ventral datar dan disebut plastron. Kedua bagian perisai ini digabungkan pada bagian lateral bawah, terbungkus oleh kulit dengan lapisan satan ductable. Ordo Destudinata terbagi atas dua famili, yaitu famili Chelonidae. Contoh spesiesnya yaitu penyu hijau. Tubuhnya besar, bahkan ada yang berdiameter 1 meter. Selanjutnya famili Crichidae. Contoh spesiesnya yaitu Goichelonia atau Gente. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah perbedaan reptil dan amfibi. Reptil dan amfibi adalah dua kelompok hewan yang memiliki banyak kesamaan tetapi juga beberapa perbedaan. Yang pertama itu reptil hidup di darat, sedangkan amfibi hidup di darat dan air. Reptil tidak mengalami metamorfosis, sedangkan amfibi mengalami metamorfosis dari larva atau berudu menjadi dewasa. Reptil bertelur di darat, sedangkan amfibi bertelur di air yang ditutupi dengan gel. Reptil hanya memiliki paru-paru untuk bernapas, sedangkan amfibi bisa menggunakan insang atau paru-paru untuk bernapas. Selanjutnya, reptil memiliki kulit kering, keras, dan bersisik, sedangkan amfibi memiliki kulit halus, lengket, lembab, dan berpori. Reptil memiliki spektrum warna yang lebih luas daripada amfibi. Baiklah, itu tadi penjelasan pembahasan mengenai amfibi, reptil, dan bagian-bagian lainnya. Mungkin itu saja, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.